yang bisa sukseskan. Modus-modus kecurangan yang sering dilakukan panitia pemilu di tingkat TPS hingga kecamatan. Petugas pura-pura salah tulis, misal angka 3 menjadi 8. Pengisian berita acara belakangan menunggu saksi lengah. Kong kali kong antara petugas dan saksi untuk memanipulasi perolehan suara. Formulir C1, D1 digandakan. Salinan formulir C1 oleh KPPS tak segera dikirim ke KPU Kabupaten Kota. Kotak suara tidak disegel ketika akan dikirim ke PPS. PPS maupun PPK tak memberi kesempatan kepada saksi, pengawas, pemantau untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi. Pemirsa, Lembaga Survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis atau Puskaptis banyak disorot bukan hanya karena hasil hitung cepatnya yang janggal, tetapi juga karena tidak memiliki sekretariat yang jelas. Mantan pengurus Puskaptis membenarkan bahwa lembaga tersebut kredibilitasnya kurang. Salah satu lembaga survei yang banyak disorot saat ini adalah Puskaptis. Ini karena hasil hitung cepat Pilpres 9 Juli lalu berbeda dengan kebanyakan lembaga survei lain. Direktur Puskaptis Husein Yasid menandaskan bahwa lembaga surveinya menggunakan metode yang valid dalam melakukan hitung cepat. Selain itu, ia juga menegaskan lembaganya independen. Di sisi lain, Husein mengakui Puskaptis saat ini tidak memiliki sekretariat karena sekretariat lama di wilayah Asam Baris, Jakarta Selatan sudah ditutup 2 tahun lalu. Iya, kantor sudah. Dia sudah tutup, sudah situ tutup. Dia pindah, belum nanti lagi kita cari tempat. Sementara itu, mantan Kepala Divisi Riset Puskaptis Adriansel Liau alias Acong mengakui bahwa kredibilitas lembaga tersebut terbilang kurang. Akurasi hasil surveinya juga kadang tidak tepat, kadang melenceng jauh. Kalau masalah track record secara mendasar mungkin media-media juga tahu ya, kayaknya cukup ngambang seperti itu. Tapi ditakuti juga cukup, kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang suka error. Kalau masalah data sih ya ada juga, kadang-kadang saya merasa suka kurang gitu. Misalnya metode yang kita gunakan sudah benar, tapi pelaksanaan di lapangannya itu tidak benar, saya tidak tahu. Acong mengaku bergabung dengan Puskaptis mulai 2006, namun ia juga menyatakan bukan pendiri lembaga tersebut. Ia akhirnya keluar dari Puskaptis karena hak-haknya tidak diberikan lembaga tersebut. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, perbedaan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dalam pelaksanaan Pilpres pemungutan suara 9 Juli lalu berbuntut panjang dengan pertaruhan kredibilitas lembaga yang merilisnya. Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi pun juga akan memeriksa seluruh lembaga survei anggotanya. Apa yang sebenarnya terjadi hingga menimbulkan perbedaan akhir hasil hitung cepat? Sudah hadir bersama kami Agus Sudibyo, mantan Direktur Eksekutif Indonesia Research Center atau IRC. Ya. Selamat sore Mas Agus, dan juga di ujung telepon sudah ada Prof. Hamdi Muluk, anggota Dewan Etik Persepi. Selamat sore Prof. Selamat sore Mas Agus, selamat sore Mas Wahyu. Ya Prof, saya ingin ke Anda dulu Prof, karena ini kemarin sudah malang melintang informasinya kalau Dewan Etik ini akan memanggil anggota-anggotanya, lembaga survei yang bernaung di bawahnya kemarin, yang sudah merilis hasil hitung cepat dan hasilnya ternyata terpecah jadi 2. Perkembangannya hingga saat ini bagaimana Prof? Ya, hari ini makanya saya juga tidak bisa ke Metro, ini saya lagi menyiapkan protokol-protokol buat audit ini, dan juga sedang menyiapkan juga tim audit ini. Jadi kita akan membentuk persepsi, dalam hal ini Dewan Etik itu akan membentuk task force gitu loh, semacam gugus tugas yang berisi anggota Dewan Etik Persepi, ya. Kita ambil cuma 2, yaitu saya dan Profesor Hari Wijayanto dari IPB, karena anggota Dewan Etik yang lain tidak kita ikutkan karena mungkin dalam kondisi konflik of interest. Ya, ada konflik kepentingan dikhawatirkan sehingga tidak dilibatkan ya. Saiful Mujani ya, lembaganya juga melakukan kajian kan, ikut terus ada lagi Andreas Caniago, anggota Dewan Etik, ya. Terus kita putuskan kita untuk Dewan semacam gugus tugas lah, task force begitu,
Jadi nanti akan ada 3 lagi anggota dari luar, bukan anggota, eksternal gitu dari Persepsi, kita ambil dari akademisi juga dan praktisi quick count yang sudah mengerti quick count itu. Nah, kita sedang menyiapkan protokolnya, nanti dalam 2-3 hari ini kita panggil seluruh anggota yang melakukan quick count itu, baik yang memenangkan hasil hitungannya memenangkan kubu Jokowi JK maupun Prabowo Hatta. Dalam 2-3 hari ke depan akan dipanggil, kemudian yang akan dikejar, akan ditelusuri apa oleh Dewan Etik ini? Ya tentu proses ya. Jadi logikanya kalau orang melakukan sebuah kegiatan yang sebenarnya ujung dari kegiatan itu harusnya hasilnya sama. Karena kita tahu bahwa yang dihitung itu kan hasil tabulasi, hasil coblosan yang sudah pasti, ya. Berbeda dengan survei opini publik. Kalau survei opini publik kan kita menerka-nerka, memprediksi, mengira-ngira maksud dari pemilih kan, dan maksudnya itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi kalau survei kemungkinan berbedanya ada begitu ya, tetapi ada, dan itu kalau hitung cepat itu cepat kan. Coblosan itu hari H itu ketika Anda sudah mencoblos kan nggak mungkin ada ralat lagi. Wahyu misalnya, Wahyu memilih kandidat A, suara Anda kan pasti udah kandidat A kan, hasil suara di TPS tertentu gitu ya, itu kan nggak mungkin diubah lagi. Kecuali memang bisa saja seperti yang tadi Metro sampaikan, ya masih ada modus-modus kecurangan berusaha mengubah-ubah hasil suara, ya setelah pencoblosan kan, iya kan? Nah itu yang harus kita kawal, betul kan? Tapi secara prinsip, ketika misalnya orang selesai mencoblos, ketika hasilnya dihitung di depan orang banyak, ya kan? Itu kan sebuah kenyataan yang sudah pasti, betul? Ya, Nah, tinggal kita kumpulkan ya di sejumlah tempat di TPS itu lewat proses random sampling, ya. Dan itu sudah ada metodenya yang baku. Seharusnya berapapun lembaga yang melakukan, hasilnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, begitu ya? Prof, di studio juga sudah ada Mas Agus Sudibyo, mantan Direktur Eksekutif IRC, yang kemarin tanggal 9 juga merilis hasil yang berbeda dengan sejumlah lembaga survei lain yang memenangkan IRC Prabowo Hatta. Prof mungkin juga sudah melihat di sini. Saya ingin ke Mas Agus dulu. Mas Agus, kalau melihat apa yang terjadi kemarin, kira-kira dari lembaga yang pernah Anda masuk di dalamnya, kemudian merilis hasil yang berbeda dengan hitung cepat tadi, kalau sudah dikatakan oleh Prof Hamdi Muluk, kalau metodologinya sudah sesuai, kemudian ada hasil yang berbeda, rasanya tidak mungkin, karena berapapun populasinya, bagaimanapun populasinya, jumlahnya itu juga pasti akan mendekati hampir sama. Ya, betul. Jadi kalau pengalaman saya selama di IRC ya, waktu itu justru saya mempunyai pengalaman yang bagus, dalam arti bahwa IRC ini beberapa kali menyelenggarakan quick count ya, meskipun levelnya itu provinsi gitu ya. Quick count di DKI Jakarta, Pilgub DKI, Pilgub Bali, Provinsi Bali, dan Pilgub Provinsi Jawa Tengah. Waktu itu IRC menghasilkan data yang akurat. Dari sama dengan lembaga survei lain? Betul. Bahkan waktu Pilgub di Bali itu presisinya yang paling tinggi di antara lembaga survei yang menyelenggarakan quick count untuk Pilgub Bali. Padahal tipis hasilnya kemarin ya di Bali ya. Betul. Jadi dari sisi pengalaman saya di IRC, sebenarnya IRC ini mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk melakukan quick count gitu ya. Tetapi tentu apa yang terjadi sekarang saya tidak tahu persis ya, karena sejak November 2013 saya sudah keluar, dan setelah itu November 2013 ya, sebelum pileg bahkan jauh ya. Jadi setelah itu saya tidak tahu yang terjadi. Dan kalau ada kondisi seperti sekarang ini ya, di mana ada 8 lembaga survei yang hasil quick count-nya memenangkan mayoritas capres nomor 2, 4 lembaga survei yang melakukan quick count-nya memenangkan capres nomor 1 ya. Untuk melihat ini, saya kira kalau sekarang kita tidak bisa memastikan apakah ada manipulasi atau tidak gitu ya. Sebelum katakanlah Persepi
Mas Hanimlo dan teman-teman melakukan audit gitu ya. ARC sendiri anggota dari Persepi atau? Saya tidak tahu persis ya, karena saya sudah keluar ya. Tapi saya kira tidak sampai sekarang tidak ya, Prof ya? Tidak sampai sekarang tidak anggota. Nah, jadi saya berprinsip begini, meskipun katakanlah ARC bukan menjadi bagian dari anggota Persepi ya, tapi dengan kontroversi publik yang sudah membesar seperti sekarang itu, saya kira setiap lembaga penyelenggara quick count itu harus secara inisiatif sendiri itu mengumumkan kepada publik. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu tanpa harus menunggu Persepi menurut saya gitu ya. Karena ini reputasi yang dipertaruhkan gitu ya. Dan transparansi itu termasuk sumber dana? Ya, termasuk sumber dana. Metodologi itu macam-macam Mas. Jadi metodologi dalam mengambil sampel sampel gitu ya, berproses samplingnya. Terus bagaimana pengorganisasian, karena kan kalau katakanlah kita memilih 2000 TPS itu kan itu melibatkan begitu banyak orang. Jadi pengorganisasian di lapangan seperti apa, terus proses olah data di data centernya itu seperti apa, itu harus apapun metodologinya, kalau memang dilakukan dengan benar tanpa ada manipulasi, pasti hasilnya sama dengan metodologi yang dilakukan yang lain, begitu betul, ya? Betul, tapi saya kira sekarang kita belum bisa ini memastikan mana yang manipulatif. Karena nanti juga masih akan ditindaklanjuti oleh Dewan Etik. Kita akan kembali lanjutkan dialog kami sesaat lagi di Metro hari ini. Ya, kita kembali ke dialog. Saya ingin ke Mas Agus dulu. Mas Agus, ada dugaan-dugaan manipulasi, kemudian intervensi, ada kepentingan yang masuk ke dalam lembaga survei yang kemarin melakukan hitung cepat. Kalau dari Anda sendiri, dari dulu di ARC? Ya, saya kira ini problem yang agak umum ya. Artinya tidak hanya dialami oleh satu lembaga, bahwa satu masalah yang penting dan harus segera dipecahkan itu adalah bahwa sering sekali kegiatan survei itu tumpang tindih dengan kegiatan pemenangan pemilu, gitu ya. Bahwa lembaga survei tidak hanya mengerjakan survei dan konsultan politik, tapi juga mengerjakan proses-proses pemenangan pemilu, gitu ya. Konsultan dan sebagainya, maksudnya begitu. Kalau konsultan saya kira masih saya bisa terlihat, tapi pekerjaan pemenangan pemilu, gitu ya. Jadi pemasangan iklan, pengadaan baliho, t-shirt dan seterusnya, dan juga mobilisasi di tingkat bawah, itu juga sering dikerjakan oleh lembaga survei gitu ya. Sulit untuk membuktikan, tapi kabar yang seperti itu sudah sering terjadi gitu. Dan itu bukan hanya satu lembaga, tapi banyak gitu. Jadi problemnya sebenarnya dimulai dari sana ketika kegiatan survei itu tidak berdiri independen sendiri, tapi dia tumpang tindih, berkelindan dengan kegiatan pemenangan pemilu. Bukan hanya sekedar siapa yang membiayai. Ya, artinya proyek yang digarap itu bukan hanya proyek survei gitu loh. Jadi juga proyek-proyek yang sebenarnya itu lebih layak untuk dikerjakan oleh tim sukses. Gitu loh. Nah, dari situ kemudian muncul komplikasi-komplikasi bahwa hasil survei yang dihasilkan itu katakanlah, kan sebenarnya kan kalau hasil survei pesanan itu kan etikanya kan tidak boleh dipublikasikan. Itu sebenarnya untuk kebutuhan internal. Betul. Tapi karena ini sudah bagian dari pemenangan, maka hasil survei itu diumumkan ke publik dengan harapan ini mempengaruhi opini publik, gitu. Muncul masalah. Hasil surveinya itu ditampilkan netral apa adanya atau diotak-atik dulu sebelum diumumkan untuk menyenangkan klien. Nah, seperti itu masalah-masalah ini sebenarnya muncul sudah sejak lama, sejak pemilu sebelumnya, dan itu selalu muncul dalam ajang pilgub, pemilihan wali kota dan pemilihan bupati. Dan Mas Agus sendiri Anda juga pernah merasakan ada kepentingan-kepentingan seperti itu juga? Nah, kalau saya dulu sebenarnya selama saya di IRC saya belum pernah mengalami intervensi atau manipulasi, tapi ketika menjelang pileg itu memang itu juga saya rasakan gitu ya. Ini kegiatan survei mulai bercampur tumpang tindih dengan gitu ya? kegiatan pemenangan pemilu. Yang lain, tidak hanya survei aja. Ya, pemenangan pemilu. Nah, ini menurut saya garis batasnya harus jelas gitu ya. Survei itu harus berdiri sendiri. Kegiatan pemenangan pemilu harus dikerjakan oleh tim yang lain. Baik. Prof, ada informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Agus, tapi permasalahannya adalah IRC atau ARC ini bukan anggota dari Persepi sendiri. Bagaimana kemudian Persepi bisa menindaklanjuti kalau ingin membuka semua secara transparan sejumlah lembaga survei yang kemarin ikut hitung cepat?
Ya, tentunya yang bisa diaudit oleh Persepsi adalah yang anggota Persepsi kan. Ya, kalau yang IRP saya tidak tahu bagaimana mekanismenya nanti lembaga mana yang berwenang mengambilnya begitu. Ya, cuma memang betul seperti yang tadi Agus katakan bahwa tentu Persepsi akan mengaudit detail demi detail itu proses penyelenggaraan quick count itu, ya, tidak hanya menyangkut metodologi, tapi juga teknis-teknis pengambilan data di lapangan, persiapannya, organisasiannya, pokoknya dari hulu sampai hilir lah kita audit semua. Artinya kalau ditemukan kejanggalan-kejanggalan, ya, dan lembaga survei tidak bisa menjelaskan, nah kita katakan nanti ke publik, ya, bahwa lembaga ini tidak lewat proses audit atau semacam due diligence lah begitu ya, kalau di proses audit begitu, ya. Oke. Kemudian Prof, apa sanksi yang kemudian mengancam lembaga-lembaga survei ini, mengingat kemarin juga sudah ada beberapa di antaranya yang akan menyatakan siap membubarkan diri seandainya nanti terbukti melakukan kesalahan, manipulasi, dan juga hasilnya ternyata berbeda dengan rekapitulasi nasional yang sudah dikeluarkan KPU nanti tanggal 22 Juli. Iya, sebenarnya kita tidak ada kaitannya dengan KPU ya. Jadi mungkin menurut saya ini cara berpikir yang tidak terlalu tepat menurut saya gitu ya. Artinya KPU biarkanlah dia bekerja dengan domainnya sendiri. Bahwa misalnya maksud awal dari dilakukannya quick count ini, kalau kita balik ke sejarah dulu, zamannya di Filipina dulu ya, Namprel yang melakukan ini adalah memang sebagai alat counter demokrasi kan. Artinya kalau segera setelah suara pencoblosan itu dilakukan, bisa kita ketahui hasilnya ya, gambarannya. Okay. Nah tentunya nanti kalau ada usaha-usaha untuk memanipulasi suara, ketika dilakukan perhitungan manual secara berjenjang itu sudah terkawal dengan hasil dari quick count itu. Jadi pihak yang akan melakukan manipulasi berpikir 1000 kali kan. Nah, karena kenapa? Dulu sudah secara ilmiah, kalau itu dilakukan dengan proses ilmiah yang ketat, ya, hasil estimasi dari penghitungan cepat itu akurat sebenarnya. Akurat, ya, oke. Baik. Akurat dalam penghitungan persentasenya ya, sudah ketahuan gitu lah. Jadi, hari ini kita hanya ingin memastikan jangan sampai proses ilmiah ini dikotori, dicemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab secara ilmiah. Oke, baik. Mudah-mudahan semua nanti terkuak. Ada 2-3 hari waktu Dewan Etik untuk memanggil seluruh anggotanya, baik yang memenangkan pasangan nomor urut 1 atau nomor urut 2. Dan hasilnya sebelum 22 Juli ya, Prof ya? Ya. Oke, baik. Kita akan lakukan sebelum 22 Juli. Ya. Baik, terima kasih. Semoga tidak semakin membingungkan segala pihak, termasuk juga masyarakat nantinya hasil yang sudah dikeluarkan dari Dewan Etik. Terima kasih Prof Hamdi Muluk. Mas Agus, terima kasih waktunya. Kita singkat di Metro hari ini. Dan